Bangsa jin tak semuanya adalah kafir. Ada juga sekelompok bangsa jin yang telah memeluk Islam, bahkan pada masa Rasulullah. Dalam Syamil Al-Quran disebutkan, keislaman para jin ini dan diabadikannya kisah mereka itu dalam Al-Quran, Quran Surat 46 dan Quran Surat 72 adalah sebagai bentuk penghinaan dan celaan terhadap kaum Quraisy dan bangsa Arab yang terlalu lambat dalam mengingkari risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menunjukkan kepada umat manusia bahwa jin yang diciptakan Allah dari api pun bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sementara manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi kelebihan berupa akal, ternyata belum sepenuhnya menerima Islam. Seharusnya mereka berkaca dari keterangan ayat ini. Dalam Asbab An-Nuzul disebutkan, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ahqaf ayat 29 ayat 32 diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin atau sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya 9 dan sebagian lain menyebutkan 7 yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Sementara itu mengenai surat Al-Jin ayat 1-2. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sedang mendirikan sholat subuh bersama para sahabatnya. Kemudian sesuai sholat, Rasul menceritakan itu kepada para sahabatnya mengenai turunnya ayat 1-2 surat Al-Jin tersebut. Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya. Setelah mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan memahami hakikat kalamullah atau Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya untuk memberi kabar gembira dan mengajarkan apa-apa yang telah mereka pahami dan dengarkan dari Rasulullah SAW. Sementara itu mengenai surat Al-Jin ayat 1-2, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sedang mendirikan sholat subuh bersama para sahabatnya. Kemudian, sesuai sholat, Rasul menceritakan hal itu kepada para sahabatnya mengenai turunnya ayat 1-2 surat Al-Jin tersebut.
Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya. Setelah mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memahami hakikat kalamullah atau Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya untuk memberi kabar gembira dan mengajarkan apa-apa yang telah mereka pahami dan dengarkan dari Rasulullah SAW. Dalam kitab Ad-Durur Al-Mansur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah SAW itu sebanyak 7 jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, jumlah mereka sebanyak 9 jin, dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Dalam kitab Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari bab Zikru al-Jin disebutkan pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Syria, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surat Ar-Rahman ayat 55. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman ayat 55 daripada kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ketika aku membaca ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Para jin berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan." Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana mereka golongan jin menafakuri dan mentadaburi, menelaah dan mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan Allah, sementara para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham atau pertanyaan daripada manusia. Kendati demikian, diamnya para sahabat ini dalam merespon ayat Al-Quran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dalam ajaran Islam. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari saat sekelompok jin belajar ke Muhammad SAW dan masuk Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.